Sebenarnya otak yang bekerja di diri kita tuh ada tiga terintegrasi. Otak kepala, otak jantung, dan gut brain. Nah ini masing-masing mempengaruhi terhadap perilaku kita. Main berbalas pantun, siapa yang punya andil lebih di keluarga? Vonis. Nah ini bahaya Pak. Kebanyakan tidak lama usianya. Cara lu ngadepin vonis itu gimana? Gua ketawain. Wah, gitu? Iya. Netral emosi lo? Netral Pak. Ngocok mas, ngocok terus. Oke, ini adalah kamera yang toksik ya. Ternyata Kameranya apa dia sih yang toksik? dia sih sebetulnya memang dia. Sosok, jangan. Kita kalau nggak nunjuk boleh. gini toksik, kita juga toksik loh. Oh iya, jadi kamera aja yang kita. Jadi kamera nggak bisa membalas kita. Yes. Dari tadi Anda itu udah toksik tuh. Nggak usah nunjuk saya gitu. Gimana rasanya ditoksikin? Ketagihan kan? Ngomongin toksikin Sidul, jadi inget bully verbal. Apa tuh? Pembulian lewat mulut. Oh iya. Tadi gue baru bikin konten, Pak. Hmm. Yang short ya, konten short pendek buat di TikTok sama dia. Baru tadi pagi sedih karena tiba-tiba ngelihat berita rame banget. Desta menggugat cerai istri. Yang saya nggak nyaman bukan hanya perceraiannya ya, siapa ya, sedih lah ya. Sedih. Nah, ya gue cukup sangat mengagumi Bang Beliau. Desta lah. Gue cukup sangat mengagumi Bang Desta Kreatif. dari joke-nya, kreatifnya. Ya itu podcast konsep ini pun gue terinspirasinya dari Santainya beliau ya sama kesantainya beliau sama Om Vincent. Ya, sama Om Vincent. Gue ngomongnya Om Desta sama Vincent. Ya. Kan mereka lebih Sangat. Enggak Bang, ampun. Yang bikin gue semakin sedih dari berita-berita itu adalah melihat komentar-komentar. iya. Banyak berasumsi, ini karena Desta begini, Desta udah ditolong sama... Judges ya. Aduh, kita nih nggak tahu Iya. apa yang terjadi di rumah tangga mereka. Betul. Nggak usah mereka, rumah tangga kita aja belum tentu baik-baik aja kok. Mending kalau udah berumah tangga. Kalau belum, Lah, berumah tangga aja belum pernah. Jadi gimana lu mau mendeskripsikan masalahnya orang dengan menerka-nerka gitu loh. Dan Karena dari cara-caranya dengan Desta menyerahkan hak asuh dan tetap menafkahi, gua pikir gentle loh. gentle. Dan itu memang Berapa banyak orang yang berani begitu? Laki berani begitu. Berapa banyak di Indonesia? Ya kan? Karena apa gue berani ngomong gini? Karena kasusnya sudah saya terima dulu. Nah, Dalam arti banyak yang stres karena ini Itu. dan hipnoterapi ke saya gitu loh Pak. Jadi banyak banget, nggak 1, 2, 3, banyak Pak. 30-40 case saja nyampe lah gitu kan. ternyata mereka nyesel ya. Iya, dan perceraian itu bukan hal mudah, apalagi buat anak-anak. Ya. Lu bisa bayangin nggak anak-anaknya di sekolah, terus temennya pada ngomong, aduh men. Dan itu gimana kalau terjadi sama anak lu? Mikir lagi deh kalau mau Ya, kita doakan lah. Apapun yang Terbaik lah, terbaik ya. Kita doa apapun jalan yang dipilih oleh Om Desta. kedua ya Om Desta dan istri ya Pak Caca ya. Caca. Sama Caca itu adalah jalan yang insya Allah terbaik bagi mereka. Untuk menghindari gitu kan. kemudaratan yang mungkin kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu karena ada juga rumah tangga kalau diteruskan itu malah semakin mudorot gitu, semakin ada yang kayak begitu. Ya misalnya masa sih pernikahan kan pasti baik-baik. Enggak lah kalau misalnya KDRT menurut gue sih KDR itu nggak cuma dari pak gitu nggak ya? waduh banyak. Yang paling sering tuh kalimat yang saya dapetin ya Pak ya. Ya. Jadi saya dapetin beberapa istri curhat tuh karena kalimat dari sang suaminya yang menyakitkan, pun sebaliknya juga kayak gitu. Sang istri juga kadang kalau ngomong Nyakitin banget. nyakitin banget gitu kan. Jadi apa ya? Itu termasuk bully verbal nggak sih? Iyalah. Iya kan? Iya. Apalagi kita udah masih mungkin di teman-teman yang di agamanya ya juga mungkin diajarin bahwasanya yang pertama dihormati kan kepala di rumah tangga. Nah, ada juga yang ngerasa kan gue yang nyari duit. Ya terus kenapa? Ya gue dong yang harus dihormatin. Oke. Ya terus kalau misalnya sebaliknya gue yang cari duit apa lu mau juga gitu kan harusnya gitu mikirnya. Maybe kalau orang yang
ngomongin ya, ini udah jernih nih, nggak ada toksik dalam dirinya. Ya. Dia bisa menerima itu dengan mudah. Tapi kalau enggak, akhirnya ujung-ujungnya main berbalas pantun siapa yang punya andil lebih di keluarga. So kalau kayak gitu, Gue yang cari duit ya, tapi kan gue ngurus anak-anak. iya, Lu pulang rumah lu berantakan emang. iya. Tapi kan gue bagian lagi. Tapi kan, come on man. Rumah tangga tuh bukan kompetisi siapa yang paling rajin. Ya, lu mau kompetisi lu ikut lomba. Cerdas cermat, kelom pencapir. Zaman dulu, aduh umur lagi dikit. Kelom pencapir, zaman Pak Harto. Tahu nggak lo Dul, kelom pencapir? Kagak. Lu nggak tahu ya? Kagak. Padahal kan kita beda tipis. Udah deh, nggak usah protes. Pak, 10 tahun Pak bedanya sama Jidul Pak. 10 tahun. Tapi kok Tuan Sidul ya? Tampangnya? Apa Ya. saking stresnya dia? Toksik Pak. Stres saya Pak, stres. Dia wajahnya toksik. Deket orang toksik sama Gary. Karena toksik jadi kelihatan lebih tua. Tapi pengaruh loh. Iya. Keriput-keriput. Jangan salah gitu. MTA. Sebelum Sidul ini kan salah satu dibilang BA bukan lah, tapi di endorse sama beauty product lah. Oh gitu. Jadi dia suka bikin konten di TikToknya soal perawatan wajah. Tapi lu coba selipin deh Dul. Lu belajar soal stress management bahwa sebetulnya perawatan terbaik untuk Dari wajah dalam. itu dari dalam. Aura. Aur-auran. Iya, maksud saya itu. Iya, jangan sampai aur-auran gitu. Karena lu mau pakai kayak gimana pun produk itu. Yes. Oke, muka lu kenceng, tapi kencengnya kenceng marah. Kenceng nahan emosi. Kayak nahan boker gitu kan. Gak enak. Jadi memang pengaruhnya pikiran ini, Dahsyat bro. dahsyat. Apalagi ada penelitian bahwasanya sebenarnya otak yang bekerja di diri kita tuh ada tiga terintegrasi. Otak kepala, otak jantung, dan gut brain. Nah ini masing-masing mempengaruhi terhadap perilaku kita. Nah di kepala itu yang memproduksi tentang logika, di hati ini intuisi, perasaan dan macam-macam. Empati, Ada di sini. Terus yang di gut brain nyali perilaku. Guts, ya. Guts brain. Jadi banyak orang yang tidak berani mengeksekusi. Karena yang dipakai cuma dua. Ya, yang gutsnya nggak dipakai. Gelasnya nggak dipakai. Jadi nyali itu bukan cuma buat berkelahi ya. Bukan, tapi berani ngambil tindakan di jalan pertama, lu udah punya rencana, guts brain lu aktif. Terus kalau yang cuma dipakai ini sama ini, itu tadi ambisius orangnya. Jadi mengalahkan segala cara, dia nggak pakai hati untuk perilakunya dia. Jadi toxic people kan. Terus idealnya gimana? Ya tiga-tiganya nyambung. Ya. Kalau ini nggak dipakai, yang dipakai Seimbang. cuma hati sama ini gampang dikecewain orang mulu. Ya sabar, dibohongin orang mulu. Ya, ya. Dulu saya begitu, Pak. Pas tahu udah guts brain ini, ya memang gua harus nyali. Iya. Termasuk nyali tidak mendapatkan pekerjaan, tapi aman. Ih, Paham nggak? paham. Jadi gua bernyali untuk gua nggak ambil nih kerjaan. Itu susah loh, Pak. Bener. Di satu Apalagi sisi zaman itu zaman kita waktu masih membangun itu kan Yes. kayaknya wah ambil kerjaan sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa nyokap sayang deh kalau nggak diambil gitu kan. Tapi ada hal-hal yang belum lama ini terjadi gitu kan. Jadi tidak saya ambil pekerjaannya. Untung nggak diambil. Iya, saya cerita apa adanya. Oh saya nggak bisa kalau begini, saya nggak masuk gitu kan. Oh saya akhirnya nggak dipakai. Tapi pembelajaran apa yang didapat dari situ? Aman, Pak. Aman kan? Hidup saya tenang, Pak. Saya nggak perlu berkelahi dengan siapapun. Udah tahu cerita ujungnya kan? Ternyata Udah. ya. Udah itu, Pak. Udah. Terselamatkan ya. Terus selamatkan. Jadi Jadi nggak setiap keputusan yang tindakan kita yang anti mainstream ya. ya orang boleh bilang lu gimana bego banget nggak lu Ada ambil kayak gitu pekerjaan." kan. Tar dulu. Kalau terus merugikan pekerjaannya, jangan diambil. Lu Kadang hidup kita gitu ya, tenang, peduli sama komen orang, nggak peduli sama komen diri sendiri ya. Pak. Itu. Masalahnya di situ, Pak. Kalau misalnya saya ambil pekerjaan itu, Pak. Iya. Duit nggak punya, Waktu habis. waktu habis, energi habis, stres Kesehatan. habis, Pak. Iya. Kesehatan habis. Belum lagi harus mikirin, saya pakai timnya bermasalah. Aduh, gimana bayar? Tambah Iya. stres, Pak. Diiming-imingi project miliaran. Wis. Malah gua nggak usah muluk-muluk. Iya. Yang penting anak mau sekolah cukup. Iya. Ya istri pengen make up cukup. Iya, pengen liburan Pengen ke liburan Eropa cukup. Sekolah, pendidikan, kesehatan yang utama-utama tuh. Yes. Cukup, sudah dicukupkan lah. Makanya kalau berdoa
Guru Cukupkan saya itu aku. ngajarin dicukupkan. Cukupkan ya Allah. Cukupkan saya gitu. Cukupkan hambamu ya Allah. Oh, kata cukupkan saya bisa berangkat haji. gitu. Dulu pernah belajar dari Mas Angki. Oh, Mas Angki Andang kalau kenal Jogja. Beliau tuh selalu ngingetin saya soal angka cukup. Bahkan ditanyain, Mas Rifki angka cukupnya berapa? Saya 30 juta. Nah kalau sudah 30 juta, Mas Rifki mau ngapain? Nyari duit lagi sampai miliaran? Kan bisa buat orang. Saya pengen Pak, dulu punya cita-cita ya. Walaupun nantinya nggak bakal saya kontenin. Pengen bikin yayasan oke. Amin. untuk penderita ini. Sip. Tapi menanganinya lewat sebagai pelengkap ya, Iya. sekali lagi bukan sebagai obat. Komplement. Sebagai pelengkap untuk membantu proses kesembuhan. Pengen Konselor ya? enggak bikin kayak yayasan untuk ngajarin mereka meditasi, yoga. Good ide itu. Ya, semua biayanya ya dari situ. Perkara ada yang donasi atau apa, terserah. Nggak ada pun itu tetap jalan. Yes. Karena, wih Pak, kalau ini dulu ngerasain Pak, mau kerja aja nggak bisa Pak. Betul. Di sini otak udah pengen bikin karya A, B, C, D, mau nge-rap. Nggak bisa Pak. Nggak bisa bangun di mana tempat tidur. Kalau udah ngeletak sakit tuh kayak... Taunya dapat ini dari mana lo? Dapat apa? Muncul kecil. Ya bengkak, nongol, ih kenapa nih? Pikiran pertama pasti ngiranya gondok ya, atau gimana? Gondongan nih. Gondongan dulu kan. Terus Kan cek, sampai lebar cek gini ke kan. dokter dengan ini bisa awal A, B, C semua diagnosa sampai vonis. Nah ini bahaya Pak, kebanyakan tidak lama usianya. Cara lu ngadepin vonis itu gimana? Lu bisa Gua ketawain, wah, gitu. iya. Netral emosi lo. Netral Pak, karena waktu itu pas ketemu dokter yang itu 2014, itu saya udah belajar yoga. Oh, jadi lu santuy ngadepinnya. Ya, dan udah ketemu sosok Bang Awai. Salam Belajar, Bang Awai. Salam Bang Awai. Belajar menertawakan banyak hal dalam hidup gitu. Kita hadapi dengan ketawa, makanya dia suka komen di tempat orang dulu kan, atau ada yang komen di status dia gitu di Facebook zaman dulu. Dia selalu ketawa, wah kakak, karena memang banyak hal yang mesti diketawain. Jadi gua ketawain terus dokternya nanya, kenapa bapak ketawa? Kalau soal usia jangan ditanya, dokter lebih tua dari saya. Gua bilang, bisa jadi dokter duluan. Gua bilang, loh kok gitu mas? Iya, jangan divonis lah. Gua bilang gitu, kok tawa aja saya. Dan gue mulai mengamini atau meyakini bahwa semua orang tuh berebutan menjadi kekasih Allah gitu. Mantap. Kalaupun gue dipanggil sekarang hari ini, gue siap. Gue mau berjumpa sama kekasih gue. Lu mau ketemu pacar aja, wah lu dandan, lu make up pengen dia buru-buru. Aduh macet, sabar ya sayang. Lu mau dipanggil kekasih lu, masa takut? Yes. Jangan berpikir dulu neraka surga gitu loh. Lu mau berjumpa dengan kekasihmu, semua halang rintang itu pasti ada. Tapi ini mau berjumpa dengan kekasih sejati lu gitu. Jadi ya sudah lah. Di banget ya dulu bahasanya dulu. Ini Loh, tapi benar. Itu justru yang membuat gue kuat, Di. ya. Maksud gue Semakin bersemangat malah ya. hampir Kadang kan orang kalau udah divonis kayak gitu hampir kan setengah tahun lebih loh. Ini gue nggak kambuh. ikut. Kalau cuma sakit flu demam biasa. Ya. Dan nyokap dulu suka cerewet pas COVID. Kamu tuh ada apa penyakit bawaan itu. Hati-hati begini. Alhamdulillah nggak pernah kena gitu. Karena apa? Olahraga, Tawa terus. ketawa terus, yoga, meditasi, wah, apapun caranya. Ya. Bawa happy. Jadi, lu enak ngomong bawa happy susah. Alah, lu perkara mau atau enggak? Ya. Ya kan? Ya. Tapi gue jadi inget baca literatur tuh bro. Kenapa pada akhirnya ketawa itu bisa jadi obat ya teman-teman. Ketika lu marah, yang bekerja tuh satu hormon menghasilkan kortisol. Kortisol, hormonnya apa namanya? Itu. Kortisol. Kortisol Oke. itu yang akhirnya membuat tubuh kita nih banyak kerusakan. Ketika tertawa? Ketika lu marah. Oh, ketika marah. Nah, ketika tertawa, yang keluar 4 hormon. Dopamin keluar, Oh, iya. serotonin keluar, endorfin keluar, oksitosin keluar. Apalagi lu ngetawainnya dengan cinta gitu loh. Testosteron. Gua enggak. Kalau barusan tuh apa tuh?
Dia menertawakan dengan mencaci. Dengan membuli saya. Tapi itu benar. Akhirnya kan kebukti kan anti aging keluar dari diri kita sendiri. Ya. Karena kalau lu marah, sel tuh banyak yang mati. Gizi kita yang kita makan belum tentu bagus. Ya, gaya hidup kita juga belum tentu baik-baik aja. Gimana untuk regenerasinya kan? Ujung-ujungnya pengkeriputan. Tapi kalau ketawa bahagia, orang ngeliatnya, wah happy banget itu. Ya, makanya banyak yang bilang lu sakit tapi kayak orang nggak sakit masih. Iya, dan Ya. akhirnya jadi inspirasi buat orang kan. Minimal kita nggak berusaha melabelkan itu mau menginspirasi, tapi kalau bisa jadi inspirasi alhamdulillah. Nah itu. Karena jadi banyak yang Sebaik-baiknya nanya. kita kan bermanfaat buat orang kan. Iya. Banyak yang nanya bro, Mas aku disuruh kemo gini-gini karena tahu penyakitnya sama ya. Banyak yang nanya kadang-kadang nge-DM atau japri di sosmed gitu atau di WA gitu. Kok lu sakit kayak orang nggak sakit? Ketawa gitu. Cuman yang nggak diikutin nggak percaya. Karena dipikir jawabannya terlalu absurd. Ih. Lu nggak menjelaskan ketika ketawa itu apa sih yang terjadi. Iya sepanjang itu pak di sosmed nggak mungkin lah. Lu hubungin gue gitu aja sih. Ya lu tonton aja nih konten lah. Lu tau gak sih kenapa gue pada akhirnya ngedalamin hipnoterapi? Jadi waktu 2007 tuh gue ngerawat pasien gagal ginjal kronik ya teman-teman ya. Yang cuci darah bro. Mirip-mirip lah case mentalnya yang dihadapin sama pasien dengan kondisi kanker ya. Dimana menjalani treatment pun ogah-ogahan tapi pengen lekas sembuh. Nah di gagal ginjal ini kan mau nggak mau dia harus cuci darah. Karena kalau nggak dicuci darahnya di dalam tubuhnya ini nggak dikeluarin, itu racun semua. Dan dia harus berhubungan seumur hidup dengan mesin cuci darah ataupun alat lain. Salah satu obat yang paling ampuh adalah, ini juga belum tentu ampuh ya, dia transplantasi ginjal baru. Karena kerusakan ginjal tuh ya udah kalau Iya itu kan banyak tuh. iya. Itu gimana bro? Nah, gue di 2007 tuh ngadepin kesulitan gimana memberikan kesadaran bahwa pasien itu harus rutin. Tapi yang di paradigmanya, stereotipnya, kalau orang udah cuci darah sekali, bakal cuci darah seterusnya. Nah, padahal dokter tuh udah punya prediksi. Ini dia masih ada fungsi ginjal sedikit, harus segera dicuci darah. Nah, sebenarnya pasien itu sendiri yang membuat dia menjadi kegagal ginjal kronis. Karena dia mengulur-ulur waktu, pakai obat-obatan lain dulu supaya ginjal sehat, datang ke yang orang lebih pinter dari si dokter. Kan geblek ya. Nah, akhirnya gue ketemu salah satu seni belajar. Kayak air ini. Seni komunikasi bawah sadar dengan, ya di keperawatan juga diajarin ya, komunikasi terapeutik. Nah, cuman gue ngedalamin itu. Apa namanya? Komunikasi terapeutik keperawatan. Terapeutik. Oke. Jadi, kenapa perawat itu senjatanya komunikasi, sebenarnya bukan obat-obatan. Kalimatnya, santunnya itu dari situ. Nah, gue gali tuh pelan-pelan. Ya ujung-ujungnya ketika seseorang pasien ya, dia belum menerima kayak gue ngambil ceritanya Pak Rifki nih, dia belum menerima bahwa kondisinya dia ada teman baru, dia akan mendenial. Nah proses denial ini yang sebenarnya lebih menyakitkan ketimbang si penyakit itu tadi. Gue sekarang menerima dia sebagai teman. Akhirnya tidak Gua menyakitkan. sayangi, iya. Akhirnya tidak menyakitkan gitu loh. Kalau beneran teman kan tidak saling menyakiti. Nah, ini gue tahu arahnya kemana nih. Nggak usah diperjelas lah, Pak. Iya, tapi bener kan? Iya. Makanya saya anggap teman. Karena kalau beneran teman, tidak akan menyakiti. Tapi kalau ada teman yang menyakiti berarti fake. Berarti bukan fake teman, bukan fake taxi. Fake teman. Ini fake teman. Fake teman. Milikilah fake teman segera. Karena itu bisa membuat Anda cepat. Membuat Anda cepat menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Katanya cinta sama Tuhan. Pengen cepet-cepet. Katanya cinta, kirain mau dipanggil pada Gokil. jiper. Gimana? Bisa aja nyambungnya ya. Tapi beneran, gue Tapi soalnya kalau belajar hipnoterapi gak jauh-jauh belajar juga masalah itu. spiritualnya. Iya. Pastilah. Dan akhirnya ketika ngadepin pasien udah punya keahlian itu terkendali tuh. Yang paling ya diharamkan pasien gagal ginjal itu ada konsumsinya nih. Air. Berlebihan. Oh iya, kakak gue kan begitu. Iya, Cuci darah. begitu berlebihan, apa yang terjadi? juga ada. Udem itu kumpulnya cairan di tubuh kita, itu ya. bengkak-bengkak, Kaki apa. tensi darah jadi naik dan sesak. Tapi gagal ginjal juga karena tensi juga bisa. Ya? Bisa. Nah tensi naik karena apa? Stres lagi. Stres lagi kan? Capean juga bisa. Jadi logis tapi- kan kenapa lo harus ketawa? Iya, banyak-banyak ketawa lah. Makanya Coba latihan ketawa.
Ada Pak bukunya. Ada ya? Saya punya. Jangan ketawa. Saya sampai beli. Saya belum kasih lihat kamu dulu. Ya lu contohin gerakan ketawa yang bagus gimana? Enggak, bukan gerakan ketawa, tapi bagaimana Tutorial ketawa. Lu kurang menjiwai. Cut. Ulangi. Ini nangis. salah. Saya nangis karena disuruh cut dan dibilang kurang menjiwai. Oh gitu. Ini ketawa yang gini loh, lu ketawa harus ikhlas. Bapak, dia ada namanya sutradara, Bapak gituin dia nangis, Pak. Karena saya biasa gituin orang. Kapan lagi kan gue bisa kayak gitu kan ya? Aduh Tuhan, tapi benar maksudnya. Ketawa itu tanpa syarat, bro. Ketawa aja. Responnya tuh cepet gitu loh. Tapi belajar ketawa yang paling cepet itu gue belajar dari Komeng. Yes. Ada di salah satu Acara konten atau konten atau acaranya Bang Komeng itu dia bilang saya belajar komedi itu dengan hal-hal kecil kayak misalnya ada istilah apa gimana caranya saya bikin ini jadi lucu. Ya tinggal dirubah karena saya bukan Bang Komeng. Saya mencoba mencari hal lucu untuk saya tertawakan bukan saya komedikan. Biasanya lu ngetawain apa? Ini ada di DM gue lagi bikin konten gitu short. Di Reels IG ada yang komen, Bang itu gondongan Bang, lu kebanyakan ini tawa dia. Gue baca. Lu baca ya? Nah terus gue bilang, oh boy ini kenyang. Aduh Bang maaf. Gak apa-apa. Feeling guilty dia. Dia feeling guilty ya kan. Cuman buat Padahal dia demen loh digituin. ini buat gue jadi konten. Sama kayak Dani Aditya kan, Iya. kecacatannya dijadikan konten justru karena dia sering dicengin. Malah jadi bahan akhirnya dia juara 4 gitu. Pas udah nggak dikata-katain dia malah keluar dia. Jadi banyak hal kok setiap hal di diri kita. Di alam semesta ini banyak yang lu bisa ketawain. Gue sih Banyak Bang. suka cara lu menstimulus ketawanya dengan melihat diri sendiri. Karena itu yang menurut gue yang paling sehat ya. Ya daripada mentertawakan orang kan. Nah, Mendingan kalau mentertawakan diri sendiri. ketika kita melihat ada kemalangan orang terus kita tertawa itu Jangan. mesti curiga loh diri lo. There is something problem. Ada something wrong gitu. There is something problem. Apalagi ngeliat temen lo dibully terus lo ngetawain sampai ngakak-ngakak. Apalagi yang beberapa waktu lalu sampai kekerasan di videoin tuh. Wow. Anak zaman sekarang kayak gini ya? Segitunya Bang. Karena nggak ada filter untuk konten itu. Gue sampai Kan KPI nggak masuk situ. iya sih. Tapi kok jadi menikmati ya? Padahal sih sosmed memfilter itu. Iya. Tapi kayaknya kurang detail. Gue suka tuh TikTok tuh memfilter hal-hal yang kayak gini tuh. Udah mulai ada kan nih? Iya, tapi tetap nggak detail Pak. Masih banyak juga. Masih banyak kecolongan ya? Masih banyak kecolongan. Berarti artinya sepinter-pinternya teknologi masih pinternya manusianya kan? Iya kayak misalnya nih komen, gue injek-injek nih pala lu gitu kan. Oh injek-injek aja palanya bos, misalnya maling. Facebook, Anda pelanggaran. Dalam arti sebetulnya sudah di filter tapi kayaknya Tetap aja lolos ya? ada juga yang kecolongan gitu lolos namanya komputer ya Pak. Iya. Namanya, Makanya tetap pinternya manusia kan? ya begitulah gitu. Makanya gue tuh suka nggak setuju kalau orang bilang gue tuh nggak punya daya dan upaya, gue nggak sepinter ini. Alah, malas. Nah, itu aja sih mau ngomong kayak gitu ya. Malas. Saya bisa bilang malas kenapa? Lah wong gak usah urusan pilihan hidup yang seberat itu Pak untuk berubah menjadi baik. Kita mau kencing dan nahan kencing aja itu pilihan. Iya. Mau makan pakai apa ya? Tempe apa telur? Tempe sama telurnya diambil. Tempe dulu apa telur dulu yang gue potong? Ini pilihan semua. Iya benar. Kan memang terbiasa sudah harus memilih. Jadi ya pilihlah yang menguntungkan. Iya. Dan ketawa. Secara jangka panjang. Iya. Jangan menguntungkan ego, Pak. Habis. Oh. Lah kalau menguntungkan ego sama aja bohong. Iya sih. Habis-habis juga. Iya. Kalau udah nggak ada sumber yang menguntungkan dia akan nyari lagi kan. Loh iya, karena kita tidak bisa lari dari toxic ini tadi kan. Oh iya. Kita lagi bahas toxic people ya. Iya. Kok Tapi jadi kan kemana-mana memang ya? nyambung. Dalam arti gini, kita nggak bisa lari, Pak. Selama masih jadi manusia, Akan ketemu ya. akan ketemu masalah. Salah satu masalahnya adalah toxic people. Ya, iya dong. Lu akan ketemu terus sama orang-orang itu. Iya, Ya, jurus lama kita. Kalau gue justru seneng ketemu toxic people. Berarti kan berobat.
Ya kalau dia mau berobat, kalau dia toksikin kita kan malas. Kan? Oh iya juga ya. Jadi how to responnya aja kan. Kalau Pura-pura nanya, atau konsultasi udah sejam. Oke Pak, Tapi nanti nggak apa-apa kalau- sih, gue seneng sih. Kalau saya mau hipnoterapi nanti saya hubungi. What? Tapi gue seneng sih nggak apa-apa. Artinya belum datang ke tempat saya aja udah sembuh gitu loh. Case yang belum lama Pak. Hmm. Saya sedikit mau mengomentari penentangan Coldplay. Kenapa ditentang tuh? Katanya si Chris Martin kan mendukung LGBT. Oh. Tapi saya lihat ada perbincangan di TV menarik lah. Agak viral juga di TikTok. Ada seorang ustadz yang bilang, saya lupa lah, Ustadz Dani apa siapa namanya, yang pakai sorban tuh. Dia penggemar metal juga. Oh. Intinya sih saya tidak terganggu dengan itu karena yang dibenci kan perilakunya bukan orang. Iya. Jadi how to responnya kan. Betul. Nah ini kita mungkin harus pisahin itu ya. Lo iya. Jadi lu nggak bisa lari dari orang-orang toksik. Iya. Bahkan toxic couple, Pak. Lu udah menikah, Iya. tiba-tiba semua terbongkar. Wow. Atau ada negara api menyerang. Wow. Berubahlah dia. Kapan Pak, biasanya nyerang tuh? saya tidak tahu, Pak. Case-nya beda-beda, Pak. Case-nya beda-beda, Pak. Mungkin akhir bulan, Pak. Persiapan apa? Enggak, gue nggak bilang gitu. Dalam arti gini, bro. Sewaktu-waktu lu bisa ketemu pas pacaran A, pas menikah B. Oh. Peluang itu selalu ada. Pengalaman ya Pak? Ya pasti. Oke. Nggak mungkin nggak. Ya kan pacaran nggak sekali dua kali saya. Berhubungan sama orang itu dalam arti ya sampai menikah ya kan pasti melewati beberapa gonta-ganti pacar apa ya dari dulu gitu ya. Tapi ya pasti karena udah ketemu Penawar toksiknya apa Pak? accepting. Perkara habis itu lu mau udahan terserah. Tapi terima dulu. Oh ya sudah dia begini. Accept, menerima. Dia begini. Bagaimana cara Bapak menerima? Ya tinggal diterima aja sih. Oh gitu. Ada persyaratan nggak Ada sih Pak? tutorial menerima. Nah ini kan buat orang yang belum tahu. Iya tapi kalau gue nggak menerima ada Pak. pasangan couple yang toksik tuh gimana? Menerimanya begini. Dari pengalaman Bapak. Oh lu begini orangnya. Gue nggak cocok nih. Udah ngomongin gitu. Ngomong. Bisa diterima tuh. Ada yang bisa deh nggak? Oh. Kalau ke Yang pasangan nggak bisa diterima, oh, berarti kita nggak sejalan. Break, selesai. Mau apa? pembelajaran apa terus abis dapat kayak gitu tuh? Pembelajaran apa? Dari kasus-kasus. Belajar lu menerima aja bahwa semua orang tidak sesempurna yang lu harapkan. Ya karena lu belum tentu kan lu pacaran lagi, lu terima lagi yang sesuai dengan mau lu 100%. Nggak mungkin, Pak. Nah, mengejawantakan isi pikiran kita. Apa mengejawantakan coba bahasa lu? Gunakan bahasa yang baik dan Gini benar. loh, lu punya pikiran gitu supaya mungkin kan ya, nih pasangan itu ya yang ono loh, itu bisa juga punya pikiran yang sama. Namanya mengejawantakan gitu loh. Gimana cara lu mendelivery itu supaya hey kita tuh harusnya saling melengkapi bukan saling Oh, ke pasangan ya. Enggak Gue nih case. ke pasangan Iya. kita gitu kan. Misalnya ada terserah. case gitu kan. Ya kalau gue berkomunikasi aja, gue nggak cocok nih. Bagian yang ini. Iya, jadi ada prinsip dulu saya suka dan saya anut sekali Pak. Ajaran dari senior saya di Love Consultant ya, Ronald Frank. Jujur radikal. Ya jujur aja, tapi gunakan bahasa yang baik. Intinya kan di situ. Pengemasan bungkus berarti ya. Iya packaging. Yes. Orang akan menerima packaging yang baik Pak. Kalau ini packagingnya penyok-penyok juga orang nggak suka. inti pesannya Sama. harus sama. Ya memang harus pintar dan belajar menyampaikan, Yes. berkomunikasi. Dalam arti ya jangan lagi karena lu ingin hubungannya menjadi lebih baik, tapi cara-caranya juga kurang baik gitu Oke. dalam berkomunikasi kan. Intinya kan di situ komunikasi yang benar. Yes. Saya gue komunikasikan, aku nggak cocok nih kalau kamu begini, bisa nggak begini? Dia marah, misalnya. Ya santai aja, ini kan lagi ngomong santai. Gak usah ngegas gitu ya. Gak usah ngegas. Dan lihat waktunya, kalau dia ngegas berarti oh dia lagi capek. Gue yang salah timing. Oh nanti deh kalau kamu sudah Keren ya. lebih relax, lebih santai. Ngaku salah duluan tuh lebih keren sih menurut gue sih daripada kita nunggu. Iya, begini kan. Jari 4 jari 3 ke sini Pak. Jempol nyelip sendiri gak tahu mana. Orang lain kambing hitam. Nah ini dia nyala-nyala. Iya, dia kan, oh jempolnya ke situ Pak. Nah kesadaran kayak gini nih yang
gue tuh jadi kagum gitu sama Bang Rifki tuh. Lebih baik nyalahin diri dulu. Bukan menyalahkan diri, sadar dulu bahwa salah. Salah timing, salah ini. Iya, kita Bisa kurang jadi tepat. Ya, bisa nada, jadi kurang tepat. salah kata gitu kan. Karena kan ya balik lagi ke rumus NLP lama, Pak. Badi orang bicara dengan gestur, Yes. nada, intonasi, yang terakhir baru paling kecil tuh lewat kata-kata gitu kan. Jadi cara kita menyampaikan juga penting. Ya. Niatnya baik, caranya salah, hasilnya salah, Pak. Betul. Min kali plus min. Iya kan? Min kali min. Min kali min. Lompat, nyebur boleh. Berenang sono, ngobak. Ketika min kali min ini hasilnya apa? Plus. Aneh nggak tuh? Ya, negatif ketemu negatif, tapi di dalam dunia kita nggak boleh, Pak ya. Padahal jadinya plus, Pak. Ini ada yang salah berarti, Pak. Gue malah kepikiran kayak gitu. Jadi ketika seorang yang dianggap Ini semi filsafat, Pak ya, cara berpikir, Pak ya. harus selipin dong supaya Kalau bisa datengin Rocky Gerung keren banget ya, Pak. mudah-mudahan Om Rocky melihat ini ya. Kita juga pengen belajar banyak dari Om Rocky. Oh iya. Gua di satu sisi gua kagum, Pak, sama cara berpikirnya. Iya. Di luar politik. Kalau Kalau politik saya nggak tahu, Pak. gue lebih suka Yang real yang mana? ngelihat kontennya Om Rocky tuh selain di TV ya, itu banyak ngasih ilmu yang keren. Apalagi kalau ke ibu-ibu. Filsafatnya dalam, karena kan saya Bisa belajar kepikiran gue kadang-kadang. Oh iya juga sih. Dulu kan saya belajar filsafat juga, zaman kuliah. HMI, Pak. Wih mantap. Dalamnya saya nggak ke politik, saya lebih ke kajian filsafat. Karena kalau filsafat itu kan seperti apa yang Bung Rocky Gerung bilang, sebetulnya itu menghindari kita dari kecelakaan berpikir. Nah katanya tuh. Iya. Dari ngomong gitu aja kecelakaan berpikir. Berarti kan ada dampak. Ada dampak, Pak. Dari Namanya pikiran kecelakaan kita. Iya. dari pikiran kita itu selalu akan menghasilkan dampak. Jadi ya dilengkapi lagi dengan di kuliah ya kita belajar ada analisa SWOT, strong weakness opportunity trait. Ya pakai juga lah buat kehidupan. Kalau kita mau ke situ oke. Gue kira tuh gini. SWOT. Gue pakai sih, Pak, buat hidup, Pak. Itu yang benar. Serius, Pak. Gue pakai, Pak. Walaupun mungkin tidak 100% gue adopsi untuk setiap, tapi untuk pilihan-pilihan besar pasti gue pakai, Pak. Kadang kan kita random ya. Ngadepin situasi apa, oh ini pakai teknik apa, random kayak gitu kan. Oh iya. Cuman ketika kita punya satu kayak lu kan buka handphone pasti ada di widget kan daftar aplikasi utama lu kan. Iya. Proses lu menempatkan itu tuh. Menempatkan apa? Menempatkan metode ini jadi pilihan pertama lu ketika ngadepin situasi apapun. Itu gimana cara lu filterin? Diingatkan kembali, Allah tuh selalu mengingatkan gue dengan cara-cara yang unik. Gue ngomong ke seminar lah, kalau zaman dulu suka ngisi seminar marketing. Nah, coba dianalisis SWOT, produknya dulu. Produk which is kita. Yes. Dan ya filsafat mengajarkan gue, spiritual mengajarkan gue untuk selalu kembali ke kesadaran diri gitu loh. Jadi balik ke diri lo dulu. Nah kalau SWOT ini gue sarankan kepada orang untuk menganalisa produk atau pasar atau strategi pemasaran. Sementara dia nggak tahu caranya. Bukan sementara dia nggak tahu, kan pasti gue ajarkan. Cuman gue tidak terapkan itu untuk hidup gue. Nah, jadi jarkoni, jago ngajar kagak jago ngelakoni, itu masalah, Pak. Itu bukannya sama ya di dunia Apa? training ini ya? Dunia training sama, Pak. Jalkoni, jago ngajar nggak jago ngelakoni. Kita mah kan dari Tapi kayaknya di Indonesia nggak ada sih. nggak tahu ya. Kayaknya banyak yang jago-jago sih. Banyak yang jago. Jago ngajar Indonesia, ngelakoni ya nggak tahu. Nggak tahu karena kan di luar kendali kita ya bro. Ya kan kita ngajarin, ayo bersikaplah positif di ruang kerja ya, di tempat kerja. Sikut-sikutan, Pak. Dunia training sikut-sikutannya keras. Saya berhenti juga kan. Fine, toxic. Iya, kita tuh harus bisa menerima. Ya itu kan pilihan ya, Pak. Betul. Ada Ketika yang terus, sadar ada yang toksik itu apapun ya, ketika kita sadar itu kan jadi penting kita ngambil sikap kan. Oh iya, karena di semua lini kayaknya ada aja, Pak. Kita di dunia konten juga ada aja saling sikut-sikutan, nggak suka lah si A si B. Kita aja tadi kan ngomongin konten orang. Oh iya. Iya. Masa sih? Iya. Kalau berbagi jangan divideoin. Oh itu lu maksudnya ngomongin konten orang? Iya. Kok gue baru tahu? Tapi maksudnya gini, kita memang ngomongin konten orang, tapi kan kita juga mengingatkan. Ya mudah-mudahan. Kita nggak begitu.
Nggak usah orang lain. Kita nggak begitu, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sih kita nggak berusaha untuk ngingetin sih. Ya, kita membuat konten untuk berbagi, bukan kita berbagi untuk membuat konten. Oke. Paham ya? Ini konten ini dibuat agar kita berbagi. Agar kita berbagi. Bukan kita lagi Kita berbagi untuk dikontenkan. Bukan kayak gitu ya intinya. Bukan. Jadi ini real ya. Ya real apa adanya. Ya gue punya masalah juga kok, nggak mungkin enggak. Ya kan apa adanya lah. Iya. Ya mudah-mudahan ambil yang bagusnya aja teman-teman. Yang jelek pastilah ada dari bagian dari Kita mah ada saya banyak. walaupun Nggak mungkin. sebagai hipnoterapis yang udah dari tahun 2007 juga belum tentu berada di track yang tepat. Pasti juga akan Ada melesetnya lah meleset sekali dikit. mah. Nah paling penting saya pelajarin sih itu sih Pak, bagaimana kita cepat sadar, Iya. cepat balik lagi. Iya. Ibaratnya kalau mau mabuk bentaran aja ya. Nggak tipsi-tipsi. Iya maksudnya. Bahasa zaman sekarang tipsi-tipsi. Iya, tipsi-tipsi. Nggak kelamaan pak. Kalau lu gimana dulu? Apanya nih? Pernah tipsi? Nggak ada, dia lempeng banget pak. Apanya? Itunya. Nggak bengkok dong. Itu yang bahaya Pak. Ngomongnya ada jeda aja. Ya dalam arti ya berkaca Jarkoni tadi ya. Yes. Itu ya balik ke konten di awal tadi pak. Hmm. Pesan moralnya tuh ada. Beban moralnya tuh Beban ada. moral. Ketika menyampaikan. Iya kalau sadar itu beban moral. Kalau enggak? Ya itu PR lah. Permasalahannya kan gimana caranya Yes. peserta seminar, peserta pelatihan ini bisa sadar bahwa dia melakoninya. Tapi udah banyak yang pintar sih. Jago sekarang. Maksudnya pesertanya pak. Betul. Lu ngajarin bisnis lu aja nggak jelas. Lah, lu ngajarin begana begini, ini lu aja kagak jelas. Kalau gue pernah ya dapet tantangan ya ngisi kelas UMKM ya bro ya. Iya, lu lagi ke arah sana ya. Iya. Gue pernah. Mau jadi engcoach. Udah pernah. Jadi gue ngomong apa adanya di masyarakat halayak ramai saat itu. Ya, pada dasarnya pengalaman untuk berbisnis yang saya ketahui salah satunya adalah kesiapan mental. Nah di sini saya tidak membahas trik bisnisnya, tapi bagaimana mempersiapkan mentalnya. Jadi gue udah framing di situ. Bahwa gue bukan ahli bisnis, tapi gue mencoba untuk mengingatkan hal yang terpenting dari sebuah bisnis adalah kesiapan mental pengusahanya dulu. Oh iya. Itu dulu sih. Mental berantakan. Lu mau punya duit modal segimanapun, kan gue tes nih. Ada yang ngomong modal. Oke pak, maju modal pak. Pak modal sini pak modal. Yuk kita ngobrol dengan bapak siapa kan. Audiensnya 60 bro di kecamatan. Udah gue tantang ke depan. Bapak bilang inti dari sebuah usaha adalah modal. Modal yang dimaksud seperti apa pak? Ya duit. Oh gue tahu nih arahnya kemana nih. Mau minjem duit. Mau mungkin berharap dapat bantuan dari pemerintah setempat kali ya untuk usahanya kayak gitu. Oke pak, seandainya nih pak, kecamatan ngasih bapak modal 1 miliar. Buat apa? Buat apa? Wah bingung. Bingung langsung. Dang. Karena apa? Mentalnya belum siap. Ya walaupun gue saat itu memberikan apa ya sharing, bukan berarti di situ gue ahli coach bisnis enggak. Tapi memang gue ngambil poin pentingnya, makanya gue milih-milih itu. Jadi gue nggak bisa dapat kerjaan mentang-mentang gue butuh duit gitu ya, gue terima aja. Tapi gue bukan ahli di bidangnya. Itu gue akan sangat-sangat menghindari hal itu, karena pasti ada yang lebih kompetensi. Makanya gue arahin ke sana sih. Tapi ketika ada yang sentilan dikit, yang mungkin nyambung nih dengan yang bidang gue tekunin, gue baru ambil. Karena kalau totally setiap orang tuh punya porsi keahliannya masing-masing bro. Jadi nggak bisa kita klaim coach bisnis tuh bisnisnya pasti bagus dan ini. Kadang mereka hanya menekuni bisnisnya ya. Jangan-jangan bisnisnya dia berhasil. Bisnisnya bisnis coaching. Bisnis training itu sendiri kan. Banyak yang nggak menganggap itu adalah bisnis pak. Ya itu berarti kan. Padahal dia berbisnis juga. Itu dia sedang berbisnis. Buktinya apa? Pesertanya banyak. Income-nya bagus. Income-nya Omsetnya bagus. Yang PR kan kalau misalnya bisnis coach, yang datang seminar 20. Nah itu. Online lagi. Ya, itu. Itu jadi pelajaran aja bahwasanya
kita harus berani klaim lah bahwasanya kita punya batasan sih. Oke. Jangan overclaim bahwa kita. Kalau tadi bahasan awalnya kita pengen bebas dari toxic people, ya gue bisa simpulin jangan jadi toxic buat diri lu sendiri dulu Ya minimal itu Iya. jangan jadi toxic dan sadar kita. buat diri sendiri, minimal itu. Karena kalau lu jadi diri sendiri pasti merugikan orang lain. Yes. Itu bahaya. Ya. Jadi memang semua harus berkaca dari diri sendiri lah. Ya. Jangan sampai gitu kan kehidupan terganggu, akhirnya kita mengganggu orang. Nah, Sebagai pelampiasan. Wah ini Pak bahaya betul. itu tadi bermanfaat enggak, mudarat iya. Ya banyak ya kalau mau diobrolin. Banyak kasus soalnya Pak. Ini kita belum ngomong Pak toxic politician. Waduh. Oh, 2024 nih, bentar lagi. 2024 ini bakal toxic Pak. Sosmed bakal konyol lagi kayak Kayak zaman-zaman kemarin. Ya kemarin lah. Udah mulai kok. iya ya. Udah mulai Pak. Cuma itu pesan sih buat teman-teman yang lagi menjadi caleg ya, nyalon caleg. Tahu kan kalau pikirannya ruwet, butuh relaksasi. Hubungi hotline di bawah. Iya. Line panas. Hotline. Salah satu untuk memenangi perdebatan adalah ketenangan. Itu aja sih. Intinya udahlah nyalonin aja, nggak usah busuk-busukin orang. Emang segitu begonya lu apa? Sampai pakai cara itu ya. Iyalah. Tapi Tapi segitu kan nggak punya prestasinya lu. Ini kan kompetisinya model gua nanti nggak balik. Bukan soal itu Pak. Dalam arti ya itu ya penting. Tapi kan ada bohir. Bohir berjudi di situ. Ada gitu-gituannya. Ya iyalah bullshit lah kalau nggak Pak. Itu duit kampanye sampai puluhan miliar, ratusan miliar dari mana, Bos? Jadi gaming di situ. Hah? Mungkin kalau para yang elit atas gitu ya cara mikir muterin duitnya ya. Mengamankan bisnis kan setahu gua. Iya. Gua punya bisnis, lu jadi lu amanin nih. Kebijakan. Itu yang terjadi ya di negara kita ya. Di Konoha. Di Konoha ya. Indonesia mah. Bagus sih. Ngepak. Lah, bohir. Oh, di Indonesia mah para pejabatnya cinta. Bahasanya kita kalau mau bisnis kan kadang pakai investor lah, Pak. Cuman bedanya kalau di bisnis mungkin kita bisa menyajikan lebih real lah. Tapi kalau di politik kan kayaknya lebih gambling, Pak. Iya, bahkan kita nggak bisa megang omongannya. Bapak mau nyalon nih, Pak. Bapak ngadep saya. Oke, butuh berapa? Untuk di tahap awal saya cuma butuh 50M. Oke. 50M. Lu jadi apa lu udah bertarung jadi kalah gini-gini, ntar lu minta lagi ke yang lain. Gue cuma ada 50M nih, kebetulan. 60 sih gitu. Taruhlah gitu. Berarti Bapak nggak dapet tiket, Pak. Oh, itu yang bikin stres ya, para caleg itu ya. Saya pernah megang. Konsultan dulu kan, konsultan branding. Tahun 2000 Udah berjuang mati-matian Pak, nggak dapet tiket, duit udah habis banyak. yang itu yang Bupati kalau nggak salah. tiba-tiba di jalanan dia kayak berasa jalan di pantai gitu kan. Iya, nggak usah caleg Pak, bupati Pak. Pertarungan lebih sengit itu. Ya mudah-mudahan sih apa ya, semoga Berubah lah, minimal berkurang lah. Saya nggak muluk-muluk untuk stop, tapi paling tidak berkurang lah. malu sih. Iya, dan Kalau kita punya rasa kita nih, malu. saya nih warga biasa lah, awam lah. Karena tahun depan kayaknya saya malas main. Capek. Malah jadi toksik Pak. Toksik lagi. Toksik. Mendingan nggak usah main. Saya ngonten aja, hahi aja, tawa-tawa lah. Sehat. Nongkrong di sini. Ya walaupun katanya ini penyakit, lebih nggak pusing Pak. Nggak punya duit beli sebungkus masih bisa ngeteng gua. Iya kan? Tapi kan kalau udah ngerjain begitu-gitu Pak, aduh toksik Pak. Belum lagi jam 3 dipanggil, wah ini kita diserang nih sama bazar. Jam 3 saya ke kantor, ya capek Pak. Udah, mau ngapain? Mending hahihi, nongkrong, kita hibur orang-orang yang nonton. Iya. Dapat insight, alhamdulillah, syukur ya. Ya, enggak ya kita bersenang-senang aja, kita ngobrol-ngobrol. Nongkrong aja kan di sini.
Nggak yang serius-serius sama. Serius udah bubar, Pak. Anjing bercandaan tahun berapa ya? Serius udah bubar. Nggak tahu belum lahir gitu. Lu tau serius nggak? Tahu. Tahu lah. Kira nggak tahu serius ya? Tahu. Tahu dia serius bercanda dia tahu. Tahu ya. Salah. Ya itulah serba-serbi hidup yang kalau kita mau bahas pun kayaknya masih panjang banget ya. Ya. Nanti kalau ada case-case lain kita coba. Atau mungkin punya ide kali ya teman-teman yang ini nih. Iya pengen bahas apa nih soal apa dunia-dunia permentalan. Iya sih. Anjay dunia permentalan. Ngeri ya. Tapi emang ngeri Pak topik ini Pak. Sensitif Pak. Sangat Sebetulnya dibilang tepi jurang, udah nyemplung. Cuman kalau nggak dibahas kok gatel ya. Kok gatel? Karena penting Pak. Penting banget. Penting karena dan memang kali ini kan yang datang ke Ngocok Mas ya memang praktisi mau gimana. Nanti ada temen gua yang mau sharing soal kasus perceraian dia yang jelimetnya setengah mati. Gue sempet bilang sih, kalau gua ngundang ada teman gua Adi gitu buat ikutan nimbrung di ini. Boleh Pak, seru itu kayaknya bagus malah. Karena beberapa hal ya, gue kok ngadepin kasus perceraian tuh unik alasannya. Bapak kuat banget minum-minum. Nggak ditawarin, kita kan sebagai Ya tamu iya yang udah di baik, depan ya. muka, Bray. Manja. Masa harus gini, harus. Manja amat udah di depan muka. Masnya gue udah gelagak sebotol. Baik lagi. Kesehatan ginjal, Pak. Ya deh, gue minum deh. Kesehatan Guys, ginjal. kita minum guys. Minumnya terpaksa aja. Saking sopan. Pilihan, minum itu pilihan, Ray. Jadi ngadepin kasus perceraian, alasannya cemburu awalnya tuh. Ataunya bukan cemburu. Cemburu digali-gali, ya ternyata ada hubungan, kan dalam berkeluarga kan nggak cuman nafkah lahir dan batin ya. Hal itu yang ternyata menjadi isu utama dan akhirnya terkuak supaya terlihat general, cemburuan yang diangkat. Bahkan mudah-mudahan ya teman-teman ya, yang ketika seorang wanita yang menggugat cerai suaminya itu menyesal, banyak yang nyesel. Nyeselnya alasannya ya tidak ada sosok figur ayah yang ngedampingin. Ya. Makanya kalau ketika mengambil keputusan, ketika kamu jalan sendirian, ya udah keputusan yang kamu ambil ya berdampak untuk diri sendiri. Tapi ketika kamu jalan udah sama orang, sama siapapun, hati-hati dengan mengambil keputusan. Jangan gegabah. Pentingnya kita datang ke orang-orang yang ahli, profesional, nanya, atau yang hidup lebih dulu, konsultasi. Ketika memang ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, barulah kita ke pengadilan agama kan gitu bro. Deadlock lah. Deadlock. Udah mentok lah. Ya, jangan belum ikhtiar, belum berusaha untuk mempertahankan. Karena seberat-beratnya mempertahankan rumah tangga, lebih berat ketika jalan sendirian. Hai jomblo. Wah, lu ngomong ke Sidul nih. Ya bukan, ini biar termotivasi. Betah banget jomblo dia. Atau ada Pacarannya sama kamera ya udah. ada kelainan nggak sih? Udah lanjut. Ya, kita Dia belum pakai feromon. dia belum pakai. Udah Pak, tapi pas lebaran doang. Bang pinjem feromonnya Bang. Salah make. Pas lebaran. Enggak, dia salah make. Feromon dipakai disemprot kan? Iya. Jadi minum. Wah, Dicampur opor. kumur-kumur sama dia. Salah make lu dulu. Enggak bang, buat obat mata. Biar terang mata gua. Aduh, gila thanks banget men. Udah mampir-mampir ke tempat sederhana ini, Ngocok Mas. Buat kita. Kenapa sih namanya ngocok? Ngocok Mas itu ada sejarahnya. Zaman dulu di organisasi lama Pak. Kan suka bikin konten gitu. Yang ngasih ide itu namanya Rizal, kameramen gue. Lagi ini Pak, yang unik-unik Pak, kan mau ngobrolin soal cowok Bang kata dia. Kita bikin aja namanya Ngocok Mas. Wih, ekstrim banget Jal, keras gue bilang gitu. Itu disingkatannya Bang, apa? Ngobrolin cowok masakin. Wih. Jadi memang topik-topik yang jadi obrolan cowok. Cowok tuh kalau ngobrol kayak gimana sih Ya, gitu kan. kalau mau dengerin cowok lagi ngumpul di kafe atau di warung ya nggak jauh-jauh ya.
Ya, tapi ya kan macam-macam nih obrolan nih. Mirip-mirip Termasuk lah, mirip-mirip kayak termasuk kalau saya lagi nongkrong sama dia ngobrolin beginian gitu kan, nggak yang gimana-gimana gitu. Kita ngobrolin beginian ya nggak. Kadang kita ngegibahin diri kita sendiri sih. Ya, gue begini nih, curhat gitu kan, gue begini nih. Iya. Gimana nih biar gue live up dari kondisi sekarang kayak gitu. Oh iya tuh. Istilah roda berputar ya. Yes. Sebagai roda pedati. Bumi hidup itu berputar seperti roda pedati kan begitu. Cuman ya kalau kata guru gue lain lagi, Pak. Hidup itu memang berputar, cuman kalau bisa berputarnya spiral. Jadi nggak ada jatuhnya ke atas, Pak. Oh gini ya? Ya, ketika lu ada di atas, itu lu lagi di bawah untuk lu naik lagi ke atas. Keren. Jadi itu yang gue yakini dan gue anut sampai hari ini ya. Sebagai penutup, bagus nih kayaknya. Asik. Ketika kita berputar, naik, begini muter kan. Nah pas ada di atas ini, jangan drop lagi. 180 aja, jangan 360. Ketika ada di atas, naik lagi untuk di atas. Nah itu posisi kita lagi di bawah lagi. Untuk kita naik lagi ke atas. Ya dia di atas, kita di bawah lagi. Untuk kita naik ke atas. Naik ke atas terus. Terus. Kalaupun salah satu kondisi ya, misalnya ekonomi turun, tapi kan belum tentu yang lain ikut turun, Pak. Ilmu, Yes. kedewasaan, Kesehatan. networking, ya kan? Penting tuh. Ya alhamdulillahnya saya merasakan gitu loh. Ya. Ketika ekonomi turun nih after pandemic, Ya. tapi tidak dengan network saya, jam terbang saya, pengalaman saya, ya gimana Pak? Betul. Seumur-umur nggak pernah kebayang gitu kita bisa ada di istana negara kan? Yes. Kesampaian. Udah ngajak-ngajak nih. Bapak telat datangnya waktu itu. Kalau datangnya nggak telat saya aja. Belum gabung. Iya kan? Nah, telat Pak. Cuman terlambatnya waktu bapak saya udah nggak ada. Oke. Harusnya bapak saya bisa bangga lah, bisa tersenyum melihat itu. Cuman kan ya itu rahasia Allah ya. Ya. Jadi saya terima lagi. Saya yakini lagi ya, saya persembahkan prestasi itu untuk almarhum bapak. Dan spiral itu terus Ya, naik terus naik Pak, terus naik. Dari situ saya belum bisa Pak pegang kamera. Naik lagi saya bisa pegang kamera. Bisa punya 2 kamera, bisa punya 1 laptop dengan harga puluhan juta. Naik lagi. Walaupun bukan pakai uang sendiri Pak. Bukan dibeliin orang tua juga kameranya. Tapi dari karya. Wih, cakep. Lu butuh ini. Ini gue beliin. Jadi spiral terus Pak. Spiral. Saya selalu menganggap itu spiral. Kenapa? Karena bertumbuh dari nggak ada menjadi ada. Ya. Yang hilangnya sedikit, nggak senilai sama ini gitu loh. Ya kan handphone. Kita beli berapa? 10 juta, 12 juta, 30 juta, 5 juta. Setelah kita beli dia menyusut Pak. Iya, betul. Mobil. Betul. Wih mewah mobil lu. Pada zamannya. Ya, lu pakai 2 hari seminggu aja kan menyusut. Betul. Jadi mobil second tuh. Yes. Ya ini yang saya anggap ya nanti akan tergantikan gitu. Tapi hal lainnya bertumbuh. Ketika mobil lu menyusut, tiba-tiba ada rezeki lu beli rumah. Lah rumah kan tidak menyusut. Naik terus. Lu bisa beli tanah, naik terus. Jadi saya yakin apapun yang Tuhan kasih itu selalu ada hal baiknya gitu. Dan hal baik itu kalau lu mau awareness tadi atau lu mau sadar, lihat dengan kesadaran itu selalu lebih baik. Cakep. Yang gua alami nih, itu selalu lebih baik, Pak. Saya dari pusing, Pak, nyari partner, ketemu Dul, Pak. Ketemunya juga nggak sengaja, gara-gara 17-an. Nggak kepikiran juga dia bakal menemani saya bertarung hari ini, sampai hari ini gitu. Tapi it happened. Ketika saya kehilangan karyawan, Pak. Investor tarik uang buat bikin PH. Datang ini orang. Jadi, saya mau belajar. Mari bareng-bareng. Gua nggak bisa gaji lu, tapi ayo kita bareng-bareng kita bangun ini jadi ganti. Dan saya yakin dibandingin saya menggaji karyawan, buat saya nilai Dul ini jauh lebih mahal dibandingin apa. Wih, gila.
dengan semua attitude-nya, kemauan Ada tisu nggak? belajar Ada tisu dia. nggak? Mau nangis nggak dulu? Bukan gua lah, dia yang Oh nangis. iya. Dia ambil charger. Tisu. Dia buat gini. Pakai charger colok, Pak. Air mata saya jadi PLTA. Jadi Cakep. sebagai penutup ya percaya deh, kalau lu mau menyadari banyak hal, Tuhan tuh selalu kasih sesuatu yang harganya jauh lebih tinggi, Worth it ya. jauh lebih worth it dibandingkan apa yang sudah lu hilangkan atau lu kehilangan. Kehilangan sih tepatnya sih. Kehilangan. Merasa. Karena dihilangkan juga ada kan. Nah, merasa sih itu lebih Ya. kerasa. Ya, saya yakin apapun yang terjadi lah sama manusia. Kurang lebih begitu. Good guys. Mantap ya. Buat nutup asik ya. Oke, thank you banget Brother Adi. Sehat-sehat selalu. Gua enaknya kalau sama dia ya beginilah, saling. Ya benar-benar ngobrol, nongkrong. Jangan lupa follow juga Instagramnya Bro Adi. Apa namanya Instagramnya? @hipnoterapi Depok. @Hipno. Pakai Y atau pakai I? Pakai Hipnya. I. Hipno Indonesia spell semua ya. Hipnoterapi HIP ya. Hipnoterapi Hipnoterapi Depok. Depok. Itu IG IG saya pribadi itu juga biasanya saya sering share edukasi tentang itu di situ Hipnoterapi Depok. ada di Itu pribadi lu ya? pribadi gue. Oke, jangan lupa di follow. Ada channel YouTube Pak? Belum ada sih. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada sih namanya Adio Talk Adi. Masih nggak ada sih, tapi ada sih ya. Ini Ya, karena- pilihan, ini pilihan juga. Bedanya gue sama lu ya, lu tuh punya banyak karya untuk ini. Gue tuh kayak mesti belajar sih. Ya berarti bersinergi aja lah. Ya. Nggak semua hal juga harus gua kerjain sendiri, nggak semua hal harus gua kerjain sendiri. Ada klien yang mau hipnoterapi, gua lempar ke lu. Simple kan? Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you ya. Dadah. Ciao. Cut. Nggak Ngocok mas, ngocok terus.